Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengeklik video ini. Meninggalnya tukang gali kubur ternyata menjadikan warga satu kampung heboh karena diteror olehnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Keranda Tok Terbang. Ini adalah film horor komedi yang dirilis pada tahun 2015 dengan disutradarai oleh Hasyim Rejab dan dibintangi antara lain oleh Rahim sebagai pemeran yang memainkan tokoh Tok Terbang. Lantas seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Di sebuah kampung hiduplah Mak Petung. Keseharian beliau selalu merasa bahwa dirinya adalah seseorang yang ingin membantu pengobatan kepada masyarakat. Kayak dukun gitu, tapi mungkin karena terlalu terobsesi jadinya ia depresi. Intinya warga sekitar menggambarkan bahwa sosok Mak Petung itu seram. Ini Ahsan dan ini Kosin. Mereka sedang dalam perjalanan pulang kampung. Kenapa mereka pulang kampung? Jadi begini ceritanya. Mereka berdua baru dipecat. Karena 1. Ahsan memecahkan berpuluh-puluh gelas. 2. Kosin bukan kerja, tapi ia makan 6 kali porsi penuh. Padahal itu adalah hari pertama ia kerja. Ini Epi, ia hendak menagih hutang kepada Mak Petung. Ia memanggil Mak Petung dari luar rumah, tapi tak ada sautan. Akhirnya dia memberanikan diri masuk ke dalam. Tapi ternyata Mak Petung sudah tak bernapas. Nah, inilah Tok Terbang. Ia berprofesi sebagai tukang gali kubur. Tapi Tok Terbang ini sangatlah pelupa. Bahkan di depan rumahnya dipasang plang yang bertuliskan ini adalah rumah Tok Terbang. Kenapa ia melakukan itu? Tentu saja agar dirinya tak salah masuk rumah orang. Oh ya, gelar terbang dari nama Tok Wan ia dapatkan karena semasa mudanya Tok Wan ini terkenal lihai memainkan adonan roti cenai. Dan ia terbangkan rotinya kepada pelanggannya. Ini Anam. Anam ini sama, bodoh sangat. Epi bertemu dengan Anam. Secara kebetulan Epi menitipkan amanah untuk disampaikan ke penduduk kampung termasuk Kosin dan juga Ahsan bahwa Mak Petung sudah meninggal. Tapi cerobohnya Anam yang ia sebarkan ke warga adalah Tok Terbang sudah meninggal. Terbang meninggal. Epi datang ke rumah Tok Terbang. Tok Terbang yang pelupa bertanya, "Kau ini siapa?" Epi menjawab, "Ini Epi." "Epi? Anak siapa?" "Anak Maji Gundu lah." "Kau aja aku tak ingat, apalagi bapak kau." Pada intinya Epi yang kesal kemudian mengatakan tujuannya ia menemui Tok Terbang, yakni untuk menggali kubur. "Gali kubur? Siapa yang mati?" "Alah, itu tak penting, mana kau ingat kalau aku katakan juga." Aku ini dah prinsip lupa. Siapa yang mati?" "Mak Petung." "Oh, Mak Petung. Siapa tuh?" Ahsan heran, katanya Tok Terbang sudah meninggal, tapi kok masih sepi di rumahnya? Kosin dengan bodohnya menjawab, "Ya terus kalau sepi kau mau bikin kafe di sini biar rame." Selanjutnya mereka pergi menemui Kila. Mereka semua kemudian dihantui sosok putih. Kila yang katanya tak penakut ternyata juga ikut lari pergi. Di kuburan Tok Terbang menggali kubur ditemani Epi. Tapi Epi dihantui sosok makhluk. Yang pada akhirnya Epi pergi meninggalkan Tok Terbang. Tok Terbang yang pelupa kemudian bingung. Ini ada keranda. Siapa yang mati? Kemudian ia pergi untuk menanyai salah seorang warga. Ahsan, Kosin, Kila terus berpindah-pindah tempat karena mereka terus dihantui makhluk-makhluk itu. Tok Terbang keliling kampung membawa keranda, tapi setiap warga yang ia temui lari terbirit-birit saat berpas-pasan dengan Tok Terbang. Ahsan dan Kosin juga 3 kali melihat Tok Terbang. Mereka sempat berasumsi bahwa arwah Tok Terbang tak tenang karena semasa hidup Kosin pernah nyolong rambutannya.
Hasan pernah menukar sendalnya, dan Kila pernah mengambil uangnya yang jatuh. Kejadian 1, 2 hanya melihat, tapi yang ketiga ia memaki di rumah Tok Wan Terbang. Kila akhirnya memberikan saran agar meminta pertolongan kepada Mak Petung. Manusia tanpa tulang belakang ini dihantui sosok makhluk juga, yang pada akhirnya ia berlari dan bertemu dengan Epi. Momen epik adalah ketika Tok Wan Terbang melihat warga. Ketika sudah dekat, Tok Wan Terbang mengerem motornya dan tiba-tiba keranda itu terbang melintas di depan orang itu. Dan selanjutnya lari terbirit-birit. Warga kampung sudah berkumpul di kediaman Tok Wan Terbang. Epi dan Anam yang melintas malah beranggapan bahwa Tok Wan Terbang kok ngadain acara syukuran gak kabar-kabar. Kemudian Tok Wan Terbang balik, warga pun panik berhamburan keluar. Barulah kemudian Anam mengungkapkan permintaan maafnya. Ahsan, Kosin, dan Kila tiba di rumah Mak Petung. Tiba-tiba Mak Petung sudah di luar. Mereka kemudian disuruh masuk. Lah si Ahsan ini kan baru masuk. Oh no, it's magic. Kok Mak Petung udah ada di dalam? Tapi kemudian Mak Petung melanjutkan obong-obongan menyan. Setelah cukup lama, suasana berubah menjadi gaduh. Mak Petung berubah menjadi sosok makhluk. Disusul dengan kedatangan warga. Mak Petung kemudian dimakamkan. Nah, penutup dari film ini, warga yang melayat dikagetkan dengan keranda terbang milik Tok Wan Terbang. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Keranda Tok Wan Terbang. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.